Yamal kembali jadi pusat perhatian di usianya yang masih belasan tahun. Kedewasaannya gila, dribble berani, visi matang, keputusan cepat. Dia berkali-kali bikin back Atletico kacir-kacir. Wah gila sih perjuangan Barca tadi malam. Meskipun menang 3-0 lawan Atletico Madrid di leg kedua semifinal Copa del Rey Rabu dini hari 4 Maret 2026, rasanya tetap campur aduk karena pada akhirnya mereka tetap gugur agregat 3-4 dan itu sakit banget. Tapi kalau kita jujur, ini bukan malam yang bikin malu, ini malam yang bikin bangga. Setelah dibantai 0-4 di leg pertama, hampir semua orang bilang ini misi mustahil. Banyak yang sudah ketawa duluan, banyak yang bilang era Barca cuma nostalgia. Tapi di bawah komando Hans Flick, mentalitas tim ini berubah total. Dari peluit pertama, FC Barcelona langsung menekan. Intensitasnya beda, pressing tinggi, transisi cepat. Gak ada kata sabar-sabar lagi. Ini bukan pertandingan biasa, ini perang harga diri. Menit ke-29 stadion meledak. Marc Bernal memecah kebuntuan setelah menerima umpan berlian dari bocah ajaib Lamine Yamal. Dan di momen itu harapan mulai terasa nyata. Skor 1-0, Barca nggak berhenti. Mereka terus menyerang seperti kesetanan. Atletico dipaksa bertahan. Lalu momen krusial datang di akhir babak pertama, penalti. Raphinha maju sebagai Algojo, eksekusi tenang 2-0. Agregat jadi 4-2. Satu gol lagi, cuman satu gol lagi untuk bikin semuanya benar-benar hidup. Dan disinilah drama dimulai. Karena lawannya bukan tim sembarangan, itu adalah Atletico Madrid. Tim yang identik dengan pertahanan baja, tim yang dilatih oleh pelatih dengan mental baja juga, Diego Simeone. Masuk babak kedua, Atletico berubah total. Mereka parkir bus, bukan cuma satu bus, mungkin satu garasi sekalian. Semua pemain turun, blok rendah, garis rapat, ruang sempit. Setiap sentuhan, pemain Barca langsung ditekan 2-3 pemain. Tapi Barca tetap menyerang. Yamal kembali jadi pusat perhatian di usianya yang masih belasan tahun. Kedewasaannya gila, dribble berani, visi matang, keputusan cepat. Dia berkali-kali bikin back Atletico kacir-kacir. Bahkan di menit-menit akhir dia hampir jadi pahlawan. Tembakan kerasnya cuma melenceng tipis, 1 inci lebih masuk. Mungkin ceritanya beda. Dan akhirnya peluit panjang berbunyi. Skor 3-0 memang tercipta, stadion berdiri memberi aplaus. Tapi agregat tetap 3-4. Dan itu artinya perjalanan Barca di Copa del Rey harus berhenti di semifinal. Sakit, ya jelas. Tapi ini bukan kekalahan memalukan. Ini kekalahan yang menunjukkan karakter. Karena dari kondisi 0-4, mereka hampir menciptakan salah satu comeback paling gila dalam sejarah sepak bola Spanyol. Dan yang paling penting, mental tim ini terlihat hidup. Sekarang pertanyaannya, haruskah Barca fokus ke Liga Champions atau tetap gaspol di La Liga? Di La Liga Barca masih memimpin klasemen, tapi jaraknya nggak sepenuhnya aman. 1-2 hasil buruk dan tekanan bisa datang, apalagi kalau rival seperti Real Madrid mulai konsisten. Di sisi lain ada duel hidup mati di UEFA Champions League. Lawannya berat, intensitas beda, mental diuji habis-habisan. Kalau melihat performa tadi malam, satu hal jelas, tim ini punya nyali. Mungkin Copa del Rey lepas, tapi kalau mental seperti ini dibawa ke Liga Champions, hati-hati. Karena tim yang hampir bangkit dari 0-4 biasanya jadi tim yang paling berbahaya. Dan jangan lupa satu nama, Lamine Yamal. Kalau dia terus berkembang seperti ini, kita mungkin sedang menyaksikan lahirnya generasi baru, generasi yang gak takut tekanan, generasi yang main tanpa rasa takut. Jadi menurut kamu gimana? Lebih baik all in Liga Champions demi kejayaan Eropa, atau amankan La Liga dulu biar gak dikejar rival? Yang jelas satu hal pasti, Barca tadi malam memang gugur, tapi mereka gak kalah harga diri.
Dan pada akhirnya sepak bola Eropa tidak pernah benar-benar tidur. Hari ini mungkin tentang perebutan gelar, besok bisa tentang transfer mengejutkan, lusa mungkin tentang kejatuhan raksasa. Dari panasnya Premier League ke magisnya La Liga, dari kerasnya Serie A sampai disiplin taktik di Bundesliga. Setiap liga punya cerita, setiap klub punya ambisi, dan setiap musim selalu melahirkan sejarah baru. Di channel ini kita tidak hanya melihat skor akhir, kita membahas tekanan, kita membaca momentum, kita membedah mentalitas, dan kita menikmati setiap drama yang lahir di lapangan hijau. Karena sepak bola bukan sekadar 90 menit, karena sepak bola bukan sekedar 90 menit, ia tentang mimpi, tentang kebangkitan, tentang rivalitas, dan tentang momen yang mengubah segalanya. Jadi kalau kamu pecinta sepak bola Eropa dan kamu ingin pembahasan yang dalam, dramatis, dan berbeda, pastikan kamu tetap di sini. Subscribe, aktifkan notifikasi karena musim tidak pernah berhenti. Dan cerita besar berikutnya bisa dimulai kapan saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.